Muslim abang bilang ini ya, Muslim bilang aja nggak apa-apa bang. Abang nggak menghujat kok. Enggak bang, saya nggak bilang Islam. Saya nggak Karena bilang gini Muslim. bang, karena Muslim itu bang dia punya kiblat satu arah. Hmm, hmm. Karena mati pun harus menghadap kiblat. Kan itu aja nggak apa-apa bang. Abang nggak. Oh, abang kalau mati hadap ke sana juga, hadap kiblat. Ya kami kalau kami itu bang pakai liang kubur bang. Wajah Iya kami yang itu saya pelajari itu wajah kami itu harus gitu. dihadapkan ke sana. Loh, kok sama bang? Itu yang kayak yang saya bilang itu Begitulah perintahnya bang. saya pernah ke itu tuh ke Amerika Latin itu orangnya disuruh hadap batu, jadi mayatnya itu ditempel pakai papan, dimiringin. Iya, udahlah. Muslim abang bilang itu nggak usah lagi abang kucing-kucingan. Oh Muslim Ya gitu juga bang? memang, memang itu Islam nyembah batu, cium-cium batu, emang kenapa? Enggak, bukan bang, bukan ustadz, bukan pendeta itu bukan Islam. Islam itu tidak disuruh menyembah batu. Udah kenapa harus menghadap ke batu hitam, ke Ka'bah sana? Kalau waktu sholat, Nah, kenapa emang? Pak pendeta ya gini ya, orang Yahudi aja mereka aja punya kiblat. Jangan salah loh. Kiblat pertama orang Islam kemana? Ya sama dengan Yahudi. Enggak, waktu dulu kiblatnya kemana? Nggak tahu lah aku utara ke timur ke kemana. Yang penting satu kiblat lah sama dengan Yahudi. Enggak, dulu itu kiblatnya ke Yerusalem. Iya ke Yerusalem ya betul ke Yerusalem ya ya Hanya betul. 17 bulan. Iya betul. Jadi kalau Lalu Kristen dia dipindahkan ke Mekah. kalau Karena Kristen orang dia Yahudi, hanya 2 orang Yahudi yang mau masuk Islam. ya itu bukan urusan kita lah itu pendeta Nah, kan. memang bukan urusan kita, tapi ada sababun nuzulnya. Kalau orang Kristen ada nggak kiblatnya Ada, nggak ada kan? Mana kemana ada, kemana? Kemana? ada. Kemana? Yesus. Ya ke Yesus lah. Makanya kalau kami meninggal hadapnya ke atas bang, bukan ke batu bang. Haleluya, puji nama Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sobatku, seperti biasa, hari ini kami akan menayangkan lagi sebuah video diskusi antara Muslim dan Islam, Muslim dan Kristen. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama nyimak video berikut ini. Haleluya, demikianlah video yang sudah kita nyimak bersama. Kiranya video ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Saya sangat bersyukur atas kebaikan dan juga support dari teman-teman yang selalu setia dukung dan juga support channel ini dengan cara like dan juga komen, serta saya sangat bersyukur buat teman-teman yang selalu tonton video-video yang kami bagikan sampai selesai. Kami mendoakan agar setiap pergumulannya dijawab oleh Tuhan, dan apapun yang dihadapi dalam kehidupannya kiranya Tuhan mempermudahkan semuanya. Dan sekali lagi terima kasih. Kiranya video hari ini cukup sampai di sini, dan sekian dan terima kasih. Salam. Nggak punya firman, nggak punya roh, dia cuma jadi benda mati nih. Injil mengajarkan untuk menyembah Allah yang benar, Allah yang punya firman, Allah yang punya roh. Karena itu kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang benda mati, seperti bebatuan, tembok, kubus, bukan seperti itu bang. Siapa perempuan yang nyembah batu bang? Nggak ada di luar sana sih. Mudah-mudahan abang nggak ya. Karena abang nggak paham itu bang, makanya abang bilang nggak ada yang nyembah batu. Iya, ada di luar sana ajaran yang diperintahkan untuk menyembah batu bang. Bahkan sampai dia mati pun mayatnya menghadap ke batu tersebut. Ada, bukan abang. Abang kalau mati kan nggak hadap ke batu kan? Kalau jelasnya Nggak itu kan? bukan Muslim kan bang? Jelasnya bukan Muslim, aku bukan bela Muslim ya. Tuh. Kalau Abi, waduh, udah keren nih Abi nih. Begadang nih kayaknya nih. Mana peci? Itu kok ada bendera itu. Kok pecinya nggak ada sih? Oh,
Ada peci. Ini lagi di studio. Maksud saya pecinta wanita. Gimana Gibran? Oke, lanjut aja. Ya bang, ya Ustadz atau apa ini? Ya, saya pendeta. Ustadz, Ya. Ustadz dan pendeta ini. Iya Pak Ustadz, Pak Pendeta. Ustadz kan artinya guru, bukan bukan pemimpin agama tertentu. Ya itu bang, gini, jangan ikutin ajaran-ajaran agama lain ya, di mana ada sampai dia mati pun dia mayatnya itu hadap ke batu bang, itu ngeri itu. Ada itu ajaran di luar sana. Ditanya kamu nyembah batu nggak? Oh nggak, kami nggak nyembah batu, kami kesana supaya rapi. Loh, kalau rapi ya pakai tukang parkir, biar rapi. Nih seperti foto saya nih. Nah, tapi yang jadi aneh, kalau kalian mati pun itu menghadap ke batu, loh, itu yang jadi aneh. Udah mati kok ada batu. Itu berarti memang penyembah batu kalau menurut saya. Saya paham abang bilang ini. Berarti Muslim abang bilang ini ya. Muslim bilang aja, nggak apa-apa bang. Abang nggak menghujat kok. Enggak bang, saya nggak bilang Islam. Saya nggak bilang Karena gini Muslim. bang, karena Muslim itu bang dia punya kiblat satu arah. Karena mati pun harus menghadap kiblat. Kan itu aja nggak apa-apa bang. Abang nggak. Abang kalau mati hadap ke sana juga, hadap kiblat. Ya kami kalau kami itu bang pakai liang kubur bang. Wajah Iya, kami yang saya pelajari itu. Wajah kami itu harus Gitu. dihadapkan ke sana. Loh, kok sama bang? Itu yang kayak yang saya bilang, itu saya pernah ke, Begitulah perintahnya bang. saya pernah ke itu tuh, ke Amerika Latin itu, orangnya disuruh hadap batu, jadi mayatnya itu ditempel pakai papan, dimiringin. Iya, udahlah. Muslim abang bilang itu, nggak usah lagi abang kucing-kucingan. Oh Muslim Ya, gitu juga bang? memang itu Islam, nyembah batu, cium-cium batu, emang kenapa? Enggak, bukan bang, bukan Ustadz, bukan pendeta itu, bukan Islam. Islam itu tidak disuruh menyembah batu. Lah kenapa harus menghadap ke batu hitam, ke Ka'bah sana? Kalau waktu sholat, Nah, kenapa emang? Pak Pendeta ya gini ya. Orang Yahudi aja, mereka aja punya kiblat. Jangan salah loh. Kiblat pertama orang Islam kemana? Ya sama dengan Yahudi. Enggak, waktu dulu kiblatnya kemana? Nggak tahu lah utara ke timur ke kemana. Yang penting satu kiblat lah sama dengan Yahudi. Enggak, dulu itu kiblatnya ke Yerusalem. Iya ke Yerusalem ya betul ke Yerusalem ya. Hanya Betul. 17 bulan. Iya betul. Jadi kalau Kristen Lalu dia, dipindahkan ke Mekah. kalau Karena Kristen orang dia, Yahudi, hanya 2 orang Yahudi yang mau masuk Islam. ya itu bukan urusan kita lah itu pendeta. Nah, Bang. memang bukan urusan kita, tapi ada sababun nuzulnya. Kalau orang Kristen ada nggak kiblatnya? Ada. Ada kan? Ada. Kemana? Ada. Kemana? Yesus. Ya ke Yesus lah. Makanya kalau kami meninggal hadapnya ke atas bang, bukan ke batu bang. Gini bang Iya. ya. Abang kalau dikubur hadapnya tadi miring ya bang, betul? Ya? Iya harus ke kiblat bang. Oh, kalau kami ke atas bang, ke atas, karena Allah itu di atas, bukan miring bang. Miring itu mah nanti pegel bang tangannya. Makanya bang orang Muslim itu bang, dia itu bang beribadah lah dulu ya. Ada logikanya bang, nggak sembarangan. Mau ke timur ke barat nggak boleh. Di satu arah. Ini Pak Pendeta tahu kan Pak Pendeta kan mantan Muslim. Saya kenal kok sama Bapak ini. Ini Bapak ini kan apa loh pemimpin pesantren ini dulu, ya kan Pak? Ya kan Pak? Besar ini pesantren yang Bapak pimpin ini, besar bukan kaleng-kaleng ini. Itulah dulu.
Dulu saya memimpin pesantren, Iya, sekarang makanya memimpin gereja. makanya saya heran kan, tapi ya itulah pilihan bapak lah itu kan, itu hak bapak lah kan. Bukan. Dulu itu burung masjid, sekarang jadi burung gereja. Iyalah, itulah pendapat. Memang ada burung masjid. Burung itu nggak mau dibilang burung Islam. Yang ada burung orang, yang ada burung masjid mana ada. Jadi gara-gara di masjid itu ada sunatan massal. Lalu burung-burung masjid lihat, ih burung orang saya jadi potong. Lalu dia Saya terbang ke gereja. saya mau bertanya sama Pak Pendeta dulu, itu kalungnya itu, salibnya itu 24 karat itu Pak Pendeta? Benar, Iya. karena 24 ya. sehari semalam 24 jam. Oke, oke. Maka cinta kepada Yesus harus 24 jam. Kamu waktu cincin kawin berapa karat kamu kasih cincin kawin istrimu? 24 lah. Jangan bohong. Iya, 24 karat. Itu bukan cincin aja, tambah duit lagi, Pak Pendeta. Ada uangnya Iya. loh. Makanya cinta orang Kristen kepada Yesus itu 24 karat, 24 jam. 150 juta Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta nanya ya? 150 juta Pak Pendeta dulu. Emas Ya. aja. Duit lagi, tanah lagi. Kan di Muslim kan biasa kan, Pak? Bapak kan tahu Ya, kan? sekarang kamu buka surat ke-9 ayat 24. Apa itu? Surat ke-9 ayat 24. Saya lagi di luar ini, Pak Pendeta. Jadi HP saya nggak ada, cuma satu. Nah, coba Profesor kasih tahu itu Gibran itu. Bentar Abi, surat 9 itu At-Taubah ya. Bentar, bentar. Ya. Ayat 24. Taubah ini yang ada lagunya itu ya. At-Taubah. Ya toiba. Ya toiba. Toiba, at-toiba, ya toiba. Bukan taubat. Wajah balai. Katakanlah Nabi. Ya, Nih, katakanlah Nabi Muhammad, jika ya, ini ya, benar. Abi ya. Betul. Ya, Anak saudara-saudaramu, pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. jadi Betul, Abi. itu harus menghadapkan seluruh hidup ini, harta kekayaan, bisnis, rumah, apapun. Prop, balik lagi prop. Yang tadi. Kok serem banget sih? Baru ku sadari nih. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, ini agak-agak mirip ya. Hidup Lanjut. istri. Pasanganmu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan akan merugi kerugiannya, serta tempat tinggal kamu Tinggal yang kamu sukai tinggal lebih yang kamu kamu cintai. sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulullah. Oh, ini ayat yang kalau kamu punya bini sekalipun, kalau kamu nggak memberinya kepada Rasul, wah, Allah tidak akan Waktunya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya lagi. Waduh, ngeri. Ini harus tobat dan 24 karat. Gibran nggak tahu ayat itu. Ini Hanya bukan sih, Abi, ini bukan sih dasar kenapa orang kalau baginda tergerak sama istrinya orang harus diberi nih. Orang Madura kan biasa gitu. Makanya dia bebas melakukan apa saja. Astaga, ngeri banget. Ya itu penjelasannya gimana tuh Abi?
Iya, itu eh, pokoknya tinggalkan semuanya. Kalau Allah mengajak kita untuk berperang, untuk melakukan jihad, itu harus ditinggalkan semuanya. Jangan khawatir tentang apapun gitu. Jadi kalau Nabi dan Allah sudah mengajak, ayo perang, profesor. Tapi saya baru pengantin baru, harus ikut. Itu. Makanya dia bebas, Kanjeng itu melakukan apa saja. Tentu saja ini penjelasan saya akan dimarahi sama Ma'ruf Amin, MUI. Gini, Bu Pak Safidin Ibrahim. Bukannya dipaksa itu yang berpengantin itu ikut perang. Iya, iya. Saking cintanya dia sama kepada Allah dengan Nabi dan Nabi, dia pun ikut. Begitunya, Pak. Janganlah Bapak framing. Yang bukan framing, nggak usah ini mengajar begitu waktu dulu. Jadi cewek yang ini pun. Kalau Bapak bilang tadi kan biar Nabi bebas melakukan yang enggak, bukan gitu, Pak. Iya, hati-hatilah, Pak. Tetapi lihat itu Habib-Habib di Indonesia sekarang kan lagi ngaco semuanya kan. Habib Rizik mau sama siapapun boleh. Bahkan ada Muhyiddin itu adalah orang yang mencintai Habib-Habib itu. Dia bilang, saya mau menikah berapa lama pun, yang penting saya dapat anak dari Bahar Smith. Itu satu contoh orang mendoktrin orang lain untuk kepentingan seks dan untuk kepentingan harta kekayaan dan bawa perutnya. Jadi begitu. Coba bayangkan bahwa beliau itu hanya melarang, hanya menyuruh istri 4. Tetapi beliau kan melanggarnya juga akhirnya gitu. Tetapi itu tidak itu penafsiran terselubung. Artinya orang bisa melakukan apa saja akhirnya kan begitu. Kalau normalnya seperti kata Gibran tadi. Tetapi itu ustadz-ustadz, kiai-kiai dimanapun melakukan hal yang sama, bahkan pesantren itu seperti prostitusi gitu loh. Di mana Anda menemukan pesantren yang aman dari perempuan aman di dalam pesantren? Di saat itu melakukan hal-hal yang sama seperti yang saya katakan, kecuali pesantren yang saya bangun itu, dia punya murid 11.000. Pak Saifuddin tahu nggak? Pesantren Purba tahu nggak? Sumatera Utara. Di mana itu? Kurang tahu saya. Di Kabupaten Mandailing Natal, Pak. Iya. Nah, itu aman kok, Pak. Aman. Baru raya Natal Ustaznya. Coba kamu masuk aja, menjadi terselubung aja masuk. Pasti kamu temukan di sana kiainya begitu, anak kiainya di Jawa, di Sumatera, di Lampung, di mana-mana kok. Ya betul juga. Kemarin di Jombang di sini Abi juga ada tuh pesantren Sadikiyah itu yang rame tuh di Jombang. Jadi Pak Saifuddin bertanya dulu, Pak ya. Kenapa lah Bapak tertarik ke Kristen? Ya, saya sangat tertarik karena toleransi dan damai yang diajarkan Yesus Kristus. Buktinya rumah tangganya juga rusak kan? Ya, Pak. Anaknya gak nurut. Pak Edi di mute dulu. Di mute dulu Pak Edi. Kalau memang baik. Jadi Itu urusan lain. Tetapi saya tertarik dengan ajarannya. Kalau di Islam itu habisilah orang, potongin lehernya. Mana ada Yesus mengajarkan kayak begitu? Ajaran kasih. bahkan ya Bang Gibran, itu tadi surat yang tadi kita baca, surat At-Taubah itu boleh nggak? Saya mau tanya, boleh nggak baca surat At-Taubah pakai Bismillah, Bang? Boleh nggak, Bang Gibran? Nggak tahu dia. Baca suratnya, saya kurang paham. Baca surat At-Taubah pakai Bismillah, boleh nggak? Saya kurang paham, Bang. Nanti saya bilang tahu, boleh. Saya salah kan? Nggak boleh, bilang Bang. aja nggak boleh. Seperti kata Abi Ibrahim itu, Saifuddin Ibrahim. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh?
Ya memang nggak boleh. Buka aja surat ke-9 ke-9 itu. Satu-satunya surat yang nggak ada basmalahnya surat itu. Ya, satu-satunya surat yang nggak boleh dibaca Alasan apa dengan tuh? Alasan apa tuh, Bib? karena isinya Ya nggak pembunuhan. boleh karena itu motong leher orang dulu bicaranya. Oh iya, ya baru tahu. Ini baru aku tahu, Bib. Loh, kamu Islam dari umur berapa, Layak Gibran? Waduh, dari keturunan lah, Bang, dari kakek nenek. Pailailahun ho. Ya, tapi kan Atau bayat berapa tadi, Abi? 9. Surat ke-9. Ayat 9, bukan? Enggak. Ya ini nggak Dari ayat nggak 1 boleh ada seluruh. bismillahnya. Ya, surat At-Taubah ini nggak boleh dibaca pakai bismillah karena isinya apa? Isinya pembantaian, penyiksaan, persekusi, penghujatan, pemotongan. Semua lengkap di sini, Bang. Jadi nggak boleh pakai bismillah. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu terbatasi oleh surat ini. Sifat kasihnya dan sifat penyayangnya itu terbatasi oleh surat ini. Artinya dia tidak maha karena ada surat At-Taubah di dalam firman-Nya. Itu Bang Gibran. ya ini baru tahu ini, Bang. Baru tahu aku ini, Bang. Iya, ini masukin Islam Kristen nih, Bro. Masukin. Masukin. Kalau gitu keluarin aja, masukin itu. Jangan masukin. Tak, monitor, tak. Aku nggak bisa keluarkan ini. Emang belum moderator, Bang? Akun ini bukan moderator. Oh, bentar. Manjada wajada. Udah sih tadi. Manjada wajada ini artinya apa ya? Siapa yang sungguh-sungguh untung manjat Sungguh-sungguh itu muslim. Majana. Kirain lagunya ini. Yang bersungguh-sungguh ini muslim, bukan kafir. Nah, kamu kafir kok. Siapa bilang kamu muslim? Itu kenapa gambarmu kok ada Al-Baqarah itu? Al-Baqarah apa Jibril itu? Oh iya. Ya itu sapi cewek. Nih Al-Baqarah. Kebo. Berapa tak ini Al-Baqarahmu? Sama Saifuddin Ibrahim. Boleh tidak nih? Ya sebentar, Bertanya, Pak Bang Pendeta. Manja ini Islam atau Kristen Bang Manja? kafir. Islam ya? Kan dari awal tadi saya bilang muslim. Oh Muslim, oke. Ya. Muslim ya katanya. Berarti gelap ya Bang? Oh tidak, terang tentunya. Loh, ini lihat. Saya nggak bohong ya, saya nggak bohong Bang, serius. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Anda bilang tadi Anda terang, lihat ya. Ini bahasa apa Bang? Saya muslim. Loh, iya ini lihat ya. Ini bahasa apa? Coba saya ketik. Gelap. Nih. Muslim. Apa itu masa bacanya muslim itu? Bukan muslim tulisannya itu. Ini gelap. Beda lagi itu. Tahu Ya silakan Bang Gelap, silakan Bang Gelap. Tafadol. Tapadol pagan, silakan pagan. Yang pagar itu. Oke lah, saya mau bertanya. Coba jelaskan Oke lah dalam. katanya. Oke lah tak katanya tuh. Dia nggak dibantah, dia pagan. Oke. Coba jelaskan menurut Diurut. Menurut yang diurut atau menurut apa? Lo kok pergi? Gaje. Menurut. Gak ada nge-kick, aku gak ada nge-kick, serius. Gak ada nge-kick ya. Orang lagi seru kok. Request lagi bro. Ini aku jariku udah adaptasin, udah nggak kebesaran lagi. Itu si masukin itu. Request lagi bro. Oh ya sih masukin ini ngapain ini? Pergi dia.
Woi, woi si masukin ini ngapain ini? Woi, woi si masukin ini ngapain ini? Nah, itu akun saya satu sudah kebakar tadi. Aduh, tinggal satu ini nih. Aduh, hati-hati Abi. Akunnya tinggal satu. Kanjeng. Dia ke Kasih atas tadi cuma mau mengunggah kegelapannya doang. Ngamuk dia. Cuma mau pamer bahwa dia gelap tadi. Astaga. itu Muslim. Enggak, Muslim teman-teman. itu Itu nggak diturunin. Serius. Ngapain kita turunin? Orang diskusinya Nggak ada ini yang kok. nurunin, nggak ada. Nggak ada. Serius. Biasa kalau diturunin itu saya kepencet ya. Ini nggak kepencet. Bang Oliver. Ya, Edwin. Islam Kristen bang. Bang, jangan di mute. Loh, ini udah Islam gaptek lagi. Saifuddin Dajjal. Emang Saifuddin itu Dajjal. Kalau Saifuddin itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Saifuddin itu Allah Subhanahu wa taala. Saifuddin itu Feedback siapa ya? Tabrani? Selamat siang Tabrani. Lagi sholat dia. Selamat siang. Ya Edwin. Silakan. Oh ini Maja Comor, main mute, main kasih turun. Takut kah? Saya nggak ada kasih turun bang, bang, serius bang. Buktinya saya terlempar itu gimana caramu tuh? Oh, Anda sendiri. Admin, tolong ya jangan diturun. Nggak ada yang Masa udah mau nanya apa berisik. juga ke orang main. Nggak ada, kita merindukan dialog kok. Silakan bang Manjada. Kita mau berdialog tapi tidak jadilah. Udah bang, kurangi ngedumel. Silakan bang. Dia. Ngambek lagi dia. Lu pergi. Dia sendiri yang turun, ya Allah. Memang nggak niat. Serius. Nggak ada kita turunin serius. Gibran itu apa gitu. Dia nggak bisa ngobrol nih Gibran ini. Gara-gara dibilangin Gelap. Halo, selamat siang. Shalom. Loh, turun lagi. Guys, shalom guys. Calon Ini Patslav, Islam atau Kristen? Muslim bang. Oh ya udah, gelap juga. Ahmad Zeni. Gue nggak nurunin ya tadi ya. Makanya nggak ada yang nurunin, serius teman-teman. Makanya gue naik. Nggak mungkin kita turunin. Daripada tertuduh ya. Zeni, tolong naikin Patslav. Ini pada diem semua nih Islamnya. Tolong naikin Patslav. Ahmad Jenny nih. Teman-teman Muslim. Silakan. Oke. Saya mau nanya aja ya. Boleh? Boleh banget Bang Zeni, silakan. Ya. Ustadz nih kayaknya ya. Bukannya debat, bukannya ngapain nanya doang, cuma pengen tahu aja. jangan pengen tahu aja, kalau sudah tahu mengerti ikutin gitu yang benar itu. Ya Pak Ustadz, siap. Kan Bunda Maria kan ibu dari Yesus ya. Ya, terus? Kalau dia masuk surga nggak kira-kira? Kira-kira. Iya masuk surga Pak, masuk neraka gitu. Masuk Dia surga, sudah masuk surga. Oh surga, ya cuma tanya aja, enggak
Saya kan nggak tahu, belum ngerti. Karena saya mah emang cuma tanya karena saya nggak punya dalil. Ya bang, Bunda Maria masuk surga bang, karena Masuk surga. pada hari yang ketiga kuburnya sudah kosong, sudah berteosis Bunda Maria. Iya, dia masuk surga dalam keadaan Kristen ya bang, bukan Islam ya. Bukan Islam. Bukan Islam. Dan Bunda Maria ini juga masuk surga bukan dalam keadaan penasaran ya, karena anaknya diserupakan dengan siapa gitu. Jadi Bunda Maria memang nggak mati penasaran, karena dia tahu anaknya itu mati dan bangkit, bukan diserupakan terus diangkat ke langit, nggak ada yang tahu gitu. Ya itu. Berarti dia sekarang bersama putranya ya di surga gitu. Udah tenang lah. Bukan tenang, hidup. Tenang, hidup. Iya hidup. Sekarang ini yang ditanya nih Muhammad ini udah masuk surga Ibunya belum masuk sama surga. ibunya jangan-jangan nggak masuk surga lagi. Iya nggak tahu ya. Saya juga nggak ngerti juga. Loh, Masa Insan untuk minta itu sedang menikmati 72 bidadari. Sama dengan kanjeng Arab itu. Sama 72 bidadari. Kanjeng Arab siapa? Ya, yang kamu imani, yang kamu syahadatkan itu. Baginda. Iya. Kok iya? Emang iya kok. Kayaknya nggak rela deh. Emang ngapain nggak rela? Harus rela dong, dia lagi menikmati ajarannya dengan 72 bidadari ditambah 23 orang. Iya. Wah, mantap atuh sama bidadari. Tapi serius Bapak nggak tahu Bapak dan ibunya Muhammad di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kadang kontroversi juga sih tuh, saya suka dengar gitu. Bukan dalilnya WhatsApp. Hah? Nggak, kita ngobrol santai aja dulu. Dalil-dalil nanti bang. Iya. Kalau dalil saya nggak ngerti, bener jujur. Abi aja lah. Abi kan pakai bahasa Arab. Tafadol lagi, tafadol. oke, mau nanya apa lagi Ahmad Zaini? Nggak jelas gini sih. Iya, ini Bang Ahmad Zaini sepertinya teman muslim yang darah rendah ya. Slow banget. Kita cari yang agak darah tinggi. Ayo dong. Biar agak. Iya, karena saya emang nggak ada nggak ada dalil, nggak berani makanya ngegas, takut. Nggak berani turun aja. Ya udah, saya turun aja ya. Siapa yang nyuruh turun aja? Jangan gitulah. Masih Kita ada. hargain dia loh. Ada pertanyaan satu lagi dah. Silakan. Ini Kalau- Gibran sama Ahmad Zaini baik nih orangnya nih. Silakan Bang Ahmad, silakan. Surga kan untuk orang baik, terus kalau neraka kan untuk orang yang jahat. Nah, itu kan, iya. Kenapa Tuhan itu adanya di surga kayak gitu? Kan itu buat tempat orang, buat ibarat buat manusia, buat yang jahat ya di neraka, yang baik di surga kayak gitu. Ini juga pertanyaan yang sama, kenapa neraka kalian ada kaki Allah? Kan itu untuk manusia. Apa Allah itu berkaki seperti manusia? Kok di neraka kaki Allah? Oh, nggak tahu, kurang tahu dah itu saya. Padahal katanya surga dan neraka untuk manusia. Kenapa? Allah kakinya di neraka. Udah tahu belum bro? Belum tahu, baru dengar saya. Astaga, serius loh? Beneran. Ada loh di hadis Bukhari. Buka Fatslab, pasti gitu. Nggak usah buka Faslab. Silakan Pak Prof. Udah turun dulu ya kata ya. Oh, lo ini tadi Bang Gibran ini tadi udah nengok tadi kaki Allah di neraka. Dia juga agak Turun dulu kaget. ya kata ya. Siap. Thank Ya, you Pak Ustadz. Gibran. Ya, Sehat-sehat ya Gibran Mas ya. Ya, sama-sama. Ya Bang. Ya. Coba kan kamu tadi gitu.
kenapa Yesus itu ada di surga? Dia dalam kemanusiaannya tentu dia berada di dalam surga. Oh iya. Iya, nah sekarang ini saya tanya, kenapa kaki Allahmu di neraka? Tahu saya nggak tahu. 4470. Saya juga baru dengar itu. Serius loh? Iya, bener saya jujur ya nggak kurang paham. Gimana nih Abi? Dia nggak tahu Allahnya di neraka. Kakinya Allah mau pedikur kata. Astagfirullah. Gimana tuh bro? Istighfar yang lengkap atau yang benar? Astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau omongan biasa kayak begitu, masa kaki Allah kamu nggak tahu di neraka? Bener Pak, belum tahu. Saya baru dengar baru kali ini, bener jujur. Serius saya. Giliran istighfar kayak begitu harus benar. Pokoknya dalil apapun saya plesetin sekarang dah. Tapi kalaupun ada dalilnya lu nggak percaya kan Ahmad? Ya kalau ada sih coba aja lihat. Ya, saya memang belum tahu, baru dengar juga. Coba Pak Prof, silakan Pak Prof. Susah belajar itu. Islam itu kita harus masuk dari berbagai arah, masuk Ahmadiyah, masuk Muhammadiyah, NU. Ya tambah bego kitanya, habis waktu hanya untuk belajar Islam. Tahu kan pernah dalilnya di mana? Bukhari 4471. Bukan. Silakan Faslaf. Kalau udah hadis aku nggak ahli, nggak punya aplikasi. Enggak, aku belum punya aplikasi. Hadis berapa? 4471. 70. Oh, 4470 ya. Oke, bentar, wait. Bentar. Ini ya. Hadis Bukhari 4470 dari ilmuislam.id. Ya, telah menceritakan kepada kami dari Nabi, beliau bersabda, orang-orang dilemparkan ke neraka hingga neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan kakinya dan neraka itu berkata, cukup. Nih, kaki Allah di neraka. Kalau yang saya baca di sini. Satunya Pak Prof. Ini diulangi sekali lagi nih. Mungkin kaki bukan kaki ya. orang neraka, bukan kaki Allah itu mah. Kakinya, nah ini lebih jelas nih 4471 nih. Coba. Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat mauquf. Dikatakan kepada mereka neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup. Nih, Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Di atas apa nih? Atas neraka lah. Neraka. Oh, ini di grill ya, kayak apa itu, rumah makan Korea ya. Ceker dulu. Gila. Allah suki and grill. Itu bukan hadis, itu bukan. Ayo dong, ini kenapa lemes-lemes ini Ahmad, dua orang ini? Nggak ada perlawanan. Ya, masalahnya diejek, dihina kayak begitu. Wih, makanan Halo. Ya. Halo. Ngalong-ngalongin siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi yang nyaut-nyaut siapa sih, Tak? Bukannya Ahmad ya? Bukan, itu orangnya Pak Saipudin. Oh alah. Halo. Oke, lanjut. Silakan Bang Ahmad, silakan Pak Ahmad, silakan. Tafadol ekstra. Saya izin pamit ya. Loh, malah izin pamit. Lu ya? Loh. Enggak, saya cuma nanya doang, udah. Siap. Ya Nggak apa-apa, ini baik. Ntar kapan-kapan naik lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang di bawah ambulansnya jangan, Bang Zeni jangan dimasukin ambulans ya.
Ini di bawah banyak ambulan. Jangan dimasukin, dilindes aja. Pelanggaran ini. Udah ya. Bercanda. Bercanda bang. Ya thank you ya bang Zeni ya. Yes. Hindari sembah batu bang. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum gambreng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, gimana kabar? Abi, Oh ya, kabar baik. Alhamdulillah wa syukurillah. nggak kan? Ini dimanapun berada, Ya, Yesus bilang sampai ke ujung bumi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada kangen-kangen sama sekali saya sama Indonesia. sama Ahmad Qaddafi. Oh semuanya, biarin aja. Oke. Tuhan sudah siapin kok. Oke, Bu Agatha, selamat siang. Pak Dokter apa? Selamat siang juga, nggih. Boleh saya bertanya? Nggih. Boleh saya bertanya? Nggih. Boleh. Biasanya kalau di roomnya Agatha ini kalau santun di awal, barbar di belakang nih biasanya. Bau-baunya. Silakan Pak Ahmad. Pertanyaan saya ini dua nih, ya. Apakah Bible itu kitab suci? Apa indikator kitab sucinya? Apa indikator sucinya, nggih? Yang kedua, apakah Oten mengikuti ajaran Yesus? Buktikan. Udah, nggih? Itu aja. Jelas kitab suci. Wah saya kalau di studio di rumah, Kitabul Muqaddas, kitab suci, bukan kitab yang disucikan. Kitab yang ada cocok dengan harkat martabat manusia. Yang tidak suci itu yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Misalnya tidak menjunjung toleransi dan damai. Itu kitab tidak ada sucinya sama sekali. Apalagi banyak sekali tidak benarnya. Kalau Quran suci ya? Iya, karena kalamullah ya suci. Ya Allah mana? Kamu aja nggak bisa suci. Ahmad itu manusia terpuji. Itu Allah yang mengetahui, yang memberikan kita suci atau tidak. Yang penting kita selama rukun Islam, rukun iman kita jalani, ya itu nanti Allah menentukan nanti kita surga apa neraka. Yang penting Allah sudah menjanjikan barang siapa yang beriman bertakwa jannah. Jadi itu janji Allah kan. Nah itu prerogatif Allah. Makanya saya kalaupun itu melakukan sholat dulu sampai jidat saya di sini tuh hitam, ini hitam di sini hafalan. Iya baik. Saya nggak mau lagi masuk surga Islam itu, nggak sanggup. Kan gini Abi, kan surga neraka kan belum kita rasakan. Nanti kan di akhir zaman nanti kita tahunya kan. Memang sekarang belum. Makanya banyak sekali orang Kristen seperti Donditan itu tergiur dengan surga Mantan Kristen. 72 bidadari itu. Nah saya nggak mau. Saya membayangkan aja jijik kok. Kan Abi kan udah punya anak, masa jijik? Coba saya tanya Ahmad. Ahmad saya tanya. Iya silakan. Masjid itu tempat suci nggak? Ya? Masjid itu tempat suci nggak? Iya, masjid itu kan rumah Allah. Kenapa dikatakan suci? Di sini kita di masjid aja kita masuk ya, harus kita mengambil air wudhu ya untuk menghindari dari najis, ya kan? Kalau di masjid boleh maaf ya berhubungan badan nggak? Yo, jangan hubungan badan Bu, nggih. Kita aja berkata-kata kotor saja udah nggak boleh, namanya kan Quran Allah, tempat Allah kan. Kalau surga Ya, tempat suci nggak? suci. Kalau surga suci nggak? Nah, gini ya Bu ya.
kalau surga itu kan memang udah janji Allah ya. Nanti di sana tuh tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi berak, kita tidak ada lagi. Pokoknya di sana tempat kita berbahagia-bahagia, Bu. Ya. Jadi di surga nanti tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Memang di sana tempat kita. Ya. Itu yang menentukan suci dan kotor kan Allah. Saya nggak Ya nanya kalau bilang itu. suci, suci. Sorga suci Ya, nggak? suci. Kenapa? Oke, kalau sorga suci, masjid suci, di masjid nggak boleh ngewek. Kenapa di sorga kalian ngewek terus? Itu nanti itu imbalannya di Bu, udah saya bilang kan, di dunia kita tuh harus beribadah, di surga nanti kita ngewe-ngewe sama Bu Agatha. Nah, gitu Bu Agatha. Memang di sana tuh kita harus kitab suci. Apa indikatornya suci? Karena ini coba buka ya. Buka kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 7 sampai 8. Baca ya. Kitab Kidung sempurna pohon. Tari surgamu yang porno itu loh, 24 jam, 7 day a week, 70 tahun tegang. Kok nggak dikomentari? Surgamu itu porno di atas porno, maha porno. Gimana? Otaknya nggak nyambung masalahnya. Mat. Cacat otak, mat. Katanya masjid itu tempat suci, bahkan ada batas sucinya. Ini surgamu nggak ada kesuciannya. Boleh Homer, boleh gituan. Masjid suci Agatha, tapi sandal hilang di sana. Agak lama. Kalau Abi Saifuddin pakai sepatu yang harganya ratusan dolar di masjid, 1 detik hilang. Halo. Memang di surga itu udah dijatakan, silakan ya mau minum arak ya, mau berbuat begitu. Memang Allah sudah berikan. Kok sama kayak diskotik itu surga? Itulah balasannya ketika kita hidup di dunia. Sebentar, kenapa kayak diskotik gitu surgamu? Ya, memang disuruh begitu nanti akhirnya, bukan di dunia kan? Surgamu mirip diskotik. Memang iya nantinya. Oh memang iya, ya? Allah. Memang kita disuruh berfoya-foya, hidup bahagia di sana kita. Kan memang begitu, betul. Gini Bu Agatha ya, di dunia ini adalah neraka bagi umat Islam, surga bagi orang-orang non-muslim. Tapi nanti kalau di akhirat, surga itu adalah ya happy-happynya orang Islam dan kesengsaraan bagi orang-orang non-muslim. Itu loh Bu Agatha. Oh, oke. Ya. Gitu ya. Ya. Memang di sana surga itu memang tempat ngewe-ngewe. Tadi nggak ada Iya. tempat ngewe-ngewe. Iya. Hotel ya? Iya. Astaga. Iya. Giliran bulan puasa ya Pak Prof ya, tempat-tempat prostitusi ditutup. Ini di surga. Jangankan tempat prostitusi Agatha, warung aja harus tutup. Ini momen yang bagus ya buat teman-teman di bawah yang memang fokusnya pengen ngewe-ngewe, masuklah Islam ya. Kalau muslimat gimana? Surga Alex. Di dunia ya ada Al-Quran yang berbunyi wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Itu di dunia memang kita nggak boleh. Nanti di akhirat ini loh seloki silakan kalian minum arak-arak ya, ini bidadari memang gitu balasannya nanti di akhirat. Di mana dunia ayatnya? kami nggak Di boleh mana ayatnya? apa-apa. Jangan dekati zina. Wala taqrabu zina. Artinya? Wala taqrabu zina, nggak boleh mendekati zina. Loh, tapi disuruh berzina. Kalau nggak berzina katanya dapat siksaan, dihukum. Coba ayatnya mana? Ayatnya mana? Surat 25 ayat 68 Pak Ahmad.
Surat 25 ayat 68 Al-Furqan. Coba dibuka. Loh, Bapak nggak hafal? Bapak nggak hafal? Loh, kok nggak hafal? Kami tidak terlalu mendalami hal-hal yang begitu. Yang penting iman kami adalah melakukan 5 berarti rukun nggak hafal Islam Al-Quran. dan rukun iman, 6 rukun iman. Itu aja. Kita nggak mau terlalu muluk-muluk, ya. Atiullah, ati Rasul ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul Muhammad, ya, dan pemimpin-pemimpinmu. Itu yang kami lakukan. Apa perintah Muhammad? Salat, ya. Nah, kenapa saya bilang tadi kitab suci Anda itu tidak suci? Karena Anda itu tidak mengikuti ajaran Yesus, ya. Kitab suci kami nggak Anda tidak mengajarkan mengikuti ajaran perbuatan. Yesus. Kitab suci kami Ya, nggak mengajarkan Yesus itu perbuatan. mengajarkan Anda itu bersuci. Lihat itu Iya, Pak. kejuaraan apa namanya? Kejuaraan 40-31 tuh, ya. Anda tuh diajarkan bersuci sebenarnya, tapi Anda tuh membangkang. Ya, ketika meninggal kenapa Anda pakai parfum mengkafani jenazah? Lihat itu Matius 27 ayat 5. Oh, kamu percaya Yesus dikafani? Kami percaya Yesus itu kan ajarannya. Memang kami Dikafani? percaya, kami Wah, cinta berarti Yesus. udah murtad Kita kamu mengaku percaya sebagai dia Yesus Tuhan. Yesus wafat ya. Murtad. Kamu udah murtad berarti. Dia percaya Yesus wafat dikafani. Nah, ini di dalam Bible Anda loh, ya, di dalam Bible Anda. Yuk. Kena loh. Kamu mau Ya? dikafani, berarti Di Yesus Bible mati Anda kan? itu, Anda itu sebenarnya itu udah menyimpang. Maka dalam Quran kan, ya, iya Kamu karena udah Abu perlu iya syahadat nasta'in, ya. lagi, Bang. Tunjukilah Kamu kami perlu ke syahadat jalan yang lurus, ya, itu Islam. Bang Bukan Ahmad, jalan yang kamu kamu itu kamu perlu syahadat lagi. yang Terus tadi Yahudi. kamu sudah bilang, kamu sudah Bukan sangat amat Quran yang jujur tadi sesat. mengakui. Yang sesat-sesat Iya, Bang. inilah kalian itu. Ya, coba ya saya Iya, bacakan Bang. ya ajaran Yesus ya. Kita dialog aja ya. Katakanlah ajaran kami itu ajaran yang sudah berubah-berubah. Tapi untuk masalah nilai, Ya. ajaran kami ini jauh berkualitas. Kamu mau menuduh ajaran kami Apa berubah? contohnya? Ajaran Contohnya apa? Contohnya apa? nggak ada. Gini, Anda nggak kan ada disuruh sholat masalah. sebenarnya itu kenapa jingkrak-jingkrak Jangan di ngomong apa terus namanya dong, santai aja dong Bang di apa Ahmad. namanya di gereja. Ada nggak ajaran Yesus seperti itu? Nggak ada. Ada dong. Jadi gini, makanya di Mana dalam buktikan? sebentar dong, ngomongnya gantian dong Pak Ahmad, sabar. Oke. Kan Oke, saya dengar. Pak. kita lihat ajaran tuh masalah nilainya Pak. Makanya orang-orang pasti ketawa kalau ditanya surganya itu isinya kayak tempat pelacuran gitu kan. Pasti ketawa, nilainya apa? Berarti nilainya nggak jelas, cuma fokus kepada pelacuran yang tertunda gitu doang. Oh, Tapi kalau salah yang paling Anda. penting- Salah, Sebentar, makanya saya saya dengarkan selesaikan ya. dulu dong. Surga itu, Pak, itu penuh kenikmatan, ya. Itu Ada sungai kenikmatan susu, pelacuran, sungai madu, ya. Sungai Iya, arak. kenikmatan. Itu makanya baca yang baik doa Al-Qur'annya. Jangan baca Ya, itu sepotong-sepotong. iya Bang Ahmad, itu sama seperti pelacuran kan? Ya nggak, ada minuman kerasnya, ada ceweknya. Itu Allah yang menjanjikan. Coba Ya aja udah, berarti buka Al-Quran ya, yang menyatakan Bang. ya bahwa nanti di surga nanti ya, jadi ada minum-minuman arak ya. Tapi arak itu bukan arak yang seperti di dunia Pak. Itu arak itu beda. Iya Bang. Kita nggak bisa. Ya. Arak Saudi namanya itu pasti nama minumannya. Nah, Itu Allah yang gini, maha Bang. tahu pokoknya ya. Gini Bang. Nah, Oke. Yesus di dalam- disunat. Coba buka ya. Bang, Lukas sabar dong 2, Bang, gantian 22. Bang Ahmad, gantian dong. Bener Sabar kata dong. Rob, Lanjut, lanjut. namanya santun pasti ujung-ujungnya kayak orang gila bener. Iya, pasti begitu. Abang minum obat itu namanya gabapentin Bang, itu ampuh itu, obat epilepsi. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan bahwa nanti ternyata kalau kalian masuk ke dalam surga, ya, Abang tadi sudah jujur bahwa tidak ada sholat, tidak ada puasa, betul ya Bang ya? Betul, nanti di surga tidak ada lagi. Oke, Tidak ada lagi. saya mau Itu janji tanya. Allah loh ya. Oke, Ya. saya mau tanya, terus apa fungsi Allah di surga? Ya. Fungsi Allah nanti di surga Misalnya di ngapain? surga, Nggak ada ya lagi Allah orang hanya yang memberikan pelayanan. Allah memberikan jadi hamba. pelayanan, silakan pelayanan hambaku. Itu Bang, makanya tadi saya bilang, Juga tuh. Memberi tadi saya pelayanan bilang yang baik. ya, Allah. makanya Ya, tadi saya memberi bilang, pelayanan terbaik. rokok ke Bennett nanti kita. Pak Abi dimatiin dulu kameranya. Ya jadi gini, tadi udah Abang bilang ada pelacuran ya, sorry ada perzinahan di surga, ada minuman keras. Nah, Halo, kok bukan perzinahan, kok perzinahan? loh, Nanti ada kan ada hubungan seksual. pasangan-pasangannya Pak, bukan perzinahan. Iya, Perhatikan hubungan ya. seksual Yang masuk surga itu, perhatikan Bapak sekali lagi. Biar saya disclaimer ya. Yang masuk surga itu, jadi orang-orang terpilih, pilihan Pak.
Ya, mungkin tidak semuanya orang Islam itu akan masuk surga, mungkin nggak langsung ya, tapi bertahap tergantung amal ibadahnya. Ada yang masuk duluan, ada yang nanti masuk sekian tahun lamanya. Jangan terlalu jauh, Ya? jangan terlalu jauh, Pak Ahmad. Sabar. Jadi poinnya yang kita perbandingkan di sini kan tadi nilai ya. Aduh, mute dulu Pak Logic. Fajar di mute juga, noise. Ya jadi yang kita perbandingkan di sini adalah nilai. Ajaran yang Anda bilang berubah-berubah itu lebih bernilai daripada ajaran yang Anda bilang dari Allah. Pertama, ya punya pasangan tadi yang bebas digauli kapanpun jumlahnya banyak. Terus yang kedua ada minuman keras, ya kan? Saat saya bilang itu tempat pelacuran, Bapak tidak setuju. Tapi yang terakhir ini indikatornya sangat jelas. Allah di situ sudah bukan jadi objek sesembahan, tetapi sebagai supplier atau hamba kalian atau bahasa Inggrisnya guest relationship manager GRM atau bahasa Indonesianya germo ya. Oh jadi germo kan, betul nggak? Bapak Sudah dengar nyediain ya, tempat. itu surga itu milik Allah. Wahai hambaku, Oh, iya, betul. nikmatilah, nikmati. Betul. Apalagi dia nggak butuh, ya kita yang butuh surga itu, ya. Iya, nanti gini, Dia yang punya kalian kok. jadi hamba, kalian Dia jadi hambanya saat dia ini. mempersilakan, silakan nikmati Iya, surganya. Iya, kalian jadi hambanya saat ini, tapi nanti secara kekal dia akan jadi germo kalian, dia jadi hamba kalian, betul ya? Karena Kok dia jadi adalah hamba? supplier dari Oh iya, titik kok dua jadi hamba maksudnya? Tetap dia menjadi melayani kita, melayani kami. Ya. Iya, dia jadi pelayanmu kan? Dia memberi. Loh iya, dia suppliernya dia kan? memberi. Nah, Dia yang betul, punya surga udah. itu, dia yang punya. Oke, Dia udah nggak kamu butuh masih lagi menyembah- surga, dia yang punya. Kamu masih menyembah dia nggak di sana? Pertanyaannya. Sudah ada sudah tidak lagi penyembahan di sana, udah dibilangkan tadi. Iya, udah Di dapat. surga Berarti itu bukan lagi berarti tempat Allah nggak sholat. jadi sesembahan lagi dong di surga. Gak jadi jadi germo. Jadi germo Semua Islam Bang. jadi ateis dong. Jadi ateis. Nggak ada sholat lagi, nggak ada puasa, nggak ada zakat. Ya Allahnya yang bayar zakat, Allahnya yang kerja Rodi. Allahnya jadi waiter ya. Iya, nanti Bang Ahmad ngetip, kasih tip ya Bang Ahmad ya. Iya. Dan ya Allah. Ini ya kan. Nanti kan pas apa nih, kamar nomor 29 ya kan. Oh, mantep Allah, mantep ceweknya gitu. Atau gimana? Gimana bos? Bukan yang kayak viral di TikTok itu loh. Mau petik mangga, petik mangga. Kalau gue misalkan masuk surga Islam ya, gue dikasih cewek cakep, gue bilang, wih kelas Allah lagi dong gitu. Kelas. Ntar lu bisa request yang lebih hot ada. Yang lebih hot banyak api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pakai ini pas lah pakai dasi kupu-kupu dia. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bodohnya Anda ya. Ini bodohnya Anda ya. Lo Anda yang bilang. Apa jaminan Anda tuh masuk surga? Coba, apa jaminan orang Kristen masuk surga? Ayo. Hah? Apa jaminan Anda orang Kristen itu masuk surga? Yesus Seperti apa gambarannya? Ayo, mengatakan, coba ya aku jelaskan. memberikan mereka hidup yang kekal. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku memberikan mereka hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Nah sekarang kita sepakat nih. Kamu percaya Isa, kami percaya Yesus. Isa bisa berdusta nggak? Atau orang Kristen pernah nggak bilang Yesus